warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur Masjid Agung Nur Iman, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum yang singkat ini, kita akan coba membahas terkait dengan perbuatan israf. Apa itu perbuatan israf? Israf adalah perbuatan yang sangat berlebih-lebihan, perbuatan mubazir. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin, sikap berlebih-lebihan ini adalah sebuah sikap perbuatan yang memang sangat bertentangan dengan naluri kita manusia. Dengan sikap hedonisme, bermewah-mewahan, banyak di antara manusia hari ini hidup dengan serba berlebih-lebihan. Mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, tapi sudah meningkat kepada memenuhi keinginan dan nafsu belaka, yang kadangkala mereka tidak butuh sebanyak itu, tapi mereka berbuat, mereka penuhi diri mereka dengan berbagai keinginan yang sangat berlebih-lebihan. Terkait dengan makanan ini, kaum muslimin, dari data pemerintah Kota Padang, bahwasanya produksi sampah di Kota Padang ini itu mencapai 600 ton sehari. Itu sehari. Coba bayangkan, ya. Dari yang 600 ton itu diantaranya 65% adalah sampah rumah tangga. Apa itu sampah rumah tangga? Sampah sisa-sisa makanan dari rumah tangga, termasuk dalamnya ya buangan-buangan dari masakan kita. Kalau ingin menggoreng ikan, ya ciri-ciri ikan, kulit-kulit bawang, kulit-kulit kentang dan segala macam, termasuk makanan yang berlebih. Ini kita makan habis semuanya, bukan hanya saja tulang ikan, tapi juga nasi yang berlebih, sambal yang berlebih. Coba Bapak Ibu kita lihat ketika ada perhelatan kenduri, betapa orang mengambil makanan secara berlebihan, padahal yang makannya dia sedikit, tapi seluruh makanan yang dihidangkan ada itu diambilnya semua, sehingga nanti banyak sisa. Itu 65% dari 600 ton sampah di kota Padang. Jadi Allah sangat mencela sekali terhadap orang-orang yang
berlebih-lebihan itu. Ya, kok makan tidak sesuai di porsinya lain. Lah keinginan nafsu. Ya, ini dimakan, itu dimakan, ini dimakan, itu dimakan, semuanya dimakan. Termasuk dalam hal ini minum dalam hal artian lebih luas adalah penggunaan air. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah SWT, jangankan penggunaan air untuk minum, untuk keperluan mandi, bersuci dan segala macamnya itu, untuk berwuduk saja, berwuduk kita menggunakan air. Rasulullah juga mengecam ketika seseorang itu menggunakan air untuk berwuduk secara berlebihan. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad, yang ketika itu beliau dan Sa'ad itu berpapasan di saat Sa'ad sedang berwuduk, arti mau sholat ini, ya. Setelah Sa'ad berwuduk, lantas Rasulullah berkata, "Ma hadha sarafu?" Sia yang nalah bala-balabihan ketika berwuduk. Ditanya dek sahabat tadi, afil wudu'il israf, ada pulakah orang yang berlebih-lebihan di dalam berwuduk ya Rasulullah? Kata saat tadi, dijawab oleh Rasulullah, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin. Mereka menggunakan air ketika berwuduk itu sangat berlebih-lebihan, ya, sekalipun mereka tinggal di pinggiran atau bantaran sungai. Jadi berwuduk Pak juga tidak boleh berlebihan, ya. Sekalipun keran itu kita bisa buka sampai penuh, airnya mencurah banyak, tapi juga kita dilarang, ya, kita dilarang berwuduk dengan air sekedarnya saja. Karena Rasulullah, ya, berwuduk itu tidak banyak. Dengan ukuran 1 mud itu sama dengan ya sekitar 1 liter air lah, ya kan? Tidak banyak kalau hanya sekitar untuk berwuduk. Nah, di mana-mana kita lihat sekarang semuanya lepas kontrol, ya kan? Air dibuka habis-habisan. Ini jangankan untuk yang lain, untuk mandi, untuk ini segala macam, cuci air, cuci mobil, untuk berwuduk saja kata Rasulullah ada orang yang berlebih-lebihan. Hari ini kaum muslimin, semenjak 1 bulan terakhir pasca bencana banjir yang meluluh lantakkan sebagian daerah di Kota Padang, hari ini saudara kita terpapar kekeringan, ya. Di beberapa daerah, Kota Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, ya, Padang Utara, yang dekat bantaran sungai, kekeringan Pak, Bu. Kenapa? Tidak ada resapan air itu lagi ke sumur-sumur mereka, baik itu sumur manual maupun sumur bor, apalagi yang namanya air PDAM. Karena beberapa sumur PDAM itu hancur kena banjir. Nah, di sini pula lah perlu rasa empati kita, ya, terhadap saudara-saudara kita yang hari ini kekeringan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana saudara kita hari ini kekurangan air, kita berempati. Dengan cara apa?
yuk kita terapkan hari ini, kita hemat air. Oh, ada di antaranya mencelotoh, kami kan menggunakan air PDAM kami yang membayar nanti. Betul, benar. Tapi setidaknya ketika kita berhemat menggunakan air itu, artinya suplai air bersih itu akan masih banyak juga dinikmati oleh yang lain, atau kita sendiri tidak akan kekurangan air itu sendiri. Ada sekarang masjid-masjid yang jadikan tempat penampungan air, karena memang masjid itu diberikan anugerah oleh Allah, sumurnya yang tidak pernah kering, ya. Betapa itu sifat israf itu harus kita jauhi berlebih-lebihan, ya, tunjukkan berlebih-lebihan. Nah, mudah-mudahan sikap empati kita dalam bentuk kita berhemat air dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, ini merupakan cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bencana kekeringan yang sudah lebih 1 bulan menimpa saudara-saudara kita, mari kita doakan akan bisa cepat berakhir. Dan kami juga menghimbau kita semua, mari kita berempati. Ini pula saatnya kita untuk menunjukkan solidaritas kita, kebersamaan kita, untuk mau kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Peluang bagi kita, bulan Sya'ban adalah bulan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak puasa sunat, melaksanakan tilawah Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga bulan Ramadan kita masuki betul-betul diri kita sudah siap dengan berbagai amalan, peningkatan amalan yang sudah kita lakukan selama di bulan Sya'ban yang mengawali bulan Ramadan ini. Semoga Bapak dan Ibu bermanfaat dan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Banyak maaf, billahi sabil haq fastabiqul khairat, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.